Pemirsa, tunjangan Hari Raya atau THR 2021 menjadi isu hangat selama beberapa waktu terakhir. Skema pemberian THR di tengah pandemi menjadi tanda tanya banyak pihak. Seperti apa arahan pemerintah dan kapan THR bisa dinikmati pekerja, buruh, serta ASN? Selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti. Livia, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, untuk pemerintah sendiri telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pengeluaran dana THR yang telah dikeluarkan surat edarannya oleh Menteri Ketenagakerjaan pada beberapa waktu lalu. Isi dari surat edaran tersebut adalah merangkum bagaimana pihak swasta, baik itu pengusaha, akan membayarkan uang THR kepada pekerja, buruh, serta baik pemerintah membayarkan kepada ASN. Dan kini kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. 6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7, dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan. Sudah ditekankan bahwa THR akan dikeluarkan untuk ASN adalah 10 hari jelang Lebaran, dan untuk perusahaan wajib membayarkan THR kepada pelaku atau pekerjanya adalah pada 7 hari jelang Lebaran. Kini kita simak siapa yang berhak menerima THR di tahun 2021. Di sini ada aturannya. Yang berhak menerima THR 2021 adalah pekerja yang sudah memiliki masa kerja lebih kurang atau sama dengan 1 bulan. Kemudian juga pekerja yang terlibat dalam atau terikat dalam ikatan kontrak, yaitu PKWT dan juga PKWTT. Dan juga besaran THR ini telah diatur dalam skema seperti ini, bahwa 12 bulan penuh ia bekerja, maka dia akan mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Kemudian untuk mereka yang bekerja antara 1 sampai 12 bulan secara terus-menerus akan mendapatkan THR dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. Jadi bila Anda bekerja selama 5 bulan, kemudian dibagi 12 dan juga dikalikan 5 juta untuk angka upah Anda, ini Anda akan mendapatkan THR kira-kira sebesar 2.083.000. Untuk pekerja harian juga diperkenankan atau diharuskan mendapatkan THR, yaitu adalah yang bekerja lebih kurang atau sama dengan sebesar 12 bulan akan mendapatkan 1 bulan upah dengan rata-rata setiap bulan upahnya. Kemudian untuk harian yang bekerja lebih kurang sama dengan 12 bulan adalah mendapatkan 1 bulan upah dari rata-rata 12 bulan terakhir ia bekerja. Ini adalah untuk pekerja yang mendapatkan THR ataupun buruh. Bagaimana dengan ASN atau aparatur sipil negara? Ini ternyata juga ada pencatatannya atau cara penghitungannya sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Airlangga Hartarto bahwa THR bagi PNS akan cair H-10 Lebaran, dan besaran THR adalah jumlah gaji pokok yang diterima PNS sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2019. Untuk gaji PNS golongan 1, yaitu yang bekerja dalam hitungan bulan hingga hitungan tahun, adalah paling kecil sekitar 1,56 juta, dan untuk PNS golongan 4 yang bekerja kurang lebih 32 tahun akan mendapatkan gaji perkiraan sebesar 5,9 juta. Tapi tidak hanya gaji pokok yang akan didapatkan oleh PNS, melainkan ada tunjangan lainnya yang akan ia dapatkan dalam besaran THR. Tunjangan PNS dan juga ASN ini dibagi menjadi 4, kemudian ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini akan menyesuaikan dari jabatan dan juga instansi tempat ia bekerja. Kemudian juga ada tunjangan anak, yaitu sebesar 2% dari gaji pokoknya. Kemudian tunjangan suami atau istri, yaitu 5% dari gaji pokok. Serta ada tunjangan makan yang kemudian akan dikonversi ke dalam masa hitungan kerja, yaitu sebesar atau kira-kira 22 hari. Untuk golongan 1 adalah 35.000, untuk golongan 3 ada 37.000, dan golongan 4 adalah 41.000 per harinya, kemudian nanti dikalikan dengan masa ia bekerja. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa atau perusahaan yang tidak bisa membayarkan upah dan juga THR saat harusnya dikeluarkan di tahun 2021. Ini ternyata sudah ada kesepakatan tripartitnya antara pemerintah,
kemudian pengusaha dan juga buruh. Apa saja yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan gubernur, bupati dan juga wali kota untuk mendapatkan solusi. Ini harus ada pihak-pihak yang ikut terlibat. Kemudian melaporkan kesepakatan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah memastikan kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban membayar THR. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian adalah membuktikan ketidakmampuan bayar berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan. Ini juga harus dilampirkan, kemudian berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan tertulis. Dari kesepakatan tripartit ini yang menjadi hal yang harus digarisbawahi adalah pastinya adalah tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR meskipun nanti memang perusahaan ini berkendala untuk membayarkan THR. Lalu bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Ternyata sudah ada upaya yang dilakukan baik itu Kementerian Ketenagakerjaan di pusat dan juga adalah Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Adalah dengan membangun posko THR 2021, ini dibangun juga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di pusat dan juga membangun posko daerah. Hampir di 34 provinsi memiliki posko THR 2021. Ini akan melayani secara luring, jadi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan baik itu pengusaha maupun juga buruh dan juga pekerja bisa langsung datang ke posko yang sudah disediakan di daerah masing-masing. Kemudian untuk daring juga telah disediakan melalui website www.bantuan.kemenaker.go.id dan juga ada call center yaitu di 15630. Ini akan beroperasi sesuai jam kerja pada pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan mulai beroperasi pada tanggal 20 April 2021 hingga tanggal 20 Mei 2021 atau tepat 1 bulan. Kemudian usaha lainnya atau upaya lain yang dilakukan oleh kementerian adalah melaporkan pelaksanaan THR keagamaan 2021 ke Kemenaker. Ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang terakhir adalah menegakkan hukum terhadap pelanggar pemberian THR 2021. Apa sanksi yang kemudian akan diberikan bagi mereka atau perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja? Ternyata sanksinya sudah juga ditetapkan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sanksi administratif dan yang kedua adalah denda 5% dari total THR sejak batas akhir pembayaran ini ditetapkan yaitu 7 hari menjelang Lebaran. Kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Yang keempat adalah pembatasan kegiatan usaha, serta yang terakhir adalah pembekuan sementara kegiatan usaha. Dengan adanya upaya pemerintah melalui surat edaran dan juga upaya pemerintah untuk menekan agar pengusaha tetap membayarkan kewajiban kepada para pekerja, baik itu buruh dan juga ASN, diharapkan bahwa THR di tahun 2021 ini dapat dinikmati oleh seluruh pihak. Demikian pemaparan pada siang hari ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Livia Ramadanti. Pemirsa